pada tahun 2019 di Korea Selatan, sebuah keluarga miskin berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang kumuh. Mereka terdiri dari sang ayah, ibu, anak laki-laki bernama Kijang, dan anak perempuan bernama Kijung. Hidup mereka penuh keterbatasan, bahkan untuk akses internet, mereka harus numpang dari tetangga sebelah. 야, 윗집 아줌마랑 IP 타임. 문자고 카톡이고 다 안 되는 거야? Untuk bertahan hidup, mereka bekerja melipat kotak pizza. Namun pekerjaan itu bukanlah suatu yang mereka kuasai sepenuhnya. Akibatnya, sebagian besar lipatan kotaknya rusak. Untungnya, pemilik usaha itu tetap membayar mereka sesuai jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Tapi komisinya dipotong 10% karena banyak kotak yang rusak. Suatu hari, teman Kijang datang membawa sebuah kotak. Kotak itu adalah pemberian kakeknya untuk keluarga mereka. Di dalamnya terdapat sebuah batu yang menurut sang kakek bisa membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. 죄송합니다. 식사 중에. 아니야, 이거 안 먹는 거야. 뭐야 이게? 기후 만나러 간다고 하니까 저희 할아버지께서 이걸 꼭 갖다 주라고 하셔가지고. Malam harinya, Kijang dan temannya santai bersama. Dia bekerja sebagai guru bahasa Inggris untuk anak dari orang kaya. Tapi karena dia mau melanjutkan kuliah ke luar negeri, dia ingin Kijang menggantikannya. Tawaran itu menggiurkan, tapi ada satu masalah. Kijang belum lulus kuliah. Pada akhirnya, Kijang meminta bantuan Kijung untuk mengedit dokumen palsu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah kelulusan universitas ternama. Mereka melakukan aksi ini di sebuah warnet, dan mereka berhasil membuat surat kelulusan palsu itu dengan sangat sempurna. Orang tua mereka bangga melihat anaknya mendapatkan pekerjaan. Tanpa mereka sadari, mereka bekerja dengan membawa dokumen palsu. Akhirnya, Kijang sampai di rumah keluarga kaya itu. Begitu masuk ke gerbang, dia disambut oleh seorang pembantu wanita yang bekerja di sana. Kita sebut saja Bibi. 여기 앉아서 좀 기다리세요. 사모님 모시고 올게요. 네. Kijang kemudian bertemu pemilik rumah dan langsung menunjukkan dokumen palsu itu. Sebelum kerja secara resmi, Nyonya ingin memastikan sendiri apakah Kijang benar-benar bisa membimbing anaknya. Anak perempuan itu bernama Pipi. Kijang pun mulai mengajarkan bahasa Inggris dan menggunakan pendekatan yang lebih personal. Dia memegang tangan Pipi dan berkata bahwa nadinya berdetak kencang. Kijang menyarankan agar Pipi tetap tenang saat menghadapi ujian, karena ketenangan bisa membantunya berpikir lebih jernih. Melihat cara Kijang mengajar, Nyonya melihat potensi dalam diri Kijang dan akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Setelah menerima gaji pertamanya, mereka diganggu oleh bocah bernama Dasong. Nyonya pun menjelaskan bahwa Dasong terobsesi dengan suku Indian dan memiliki perilaku yang sulit dikendalikan. Di sana, Nyonya menunjukkan hasil lukisan Dasong yang menurutnya memiliki bakat seni, sehingga Nyonya juga memberinya guru seni untuk Dasong. Tapi sayangnya, gak ada yang bertahan lebih dari 1 bulan karena anak itu terlalu sulit dikendalikan. Mendengar itu, Kijang langsung punya ide. Dia bilang punya kenalan bernama Jessica, seorang lulusan universitas seni ternama dan memiliki keahlian khusus dalam menangani anak-anak seperti Dasong. Nyonya tertarik dan ingin segera bertemu Jessica. Tanpa dia sadari, Jessica yang dimaksud Kijang sebenarnya adalah Kijung. Kijung sama sekali bukan lulusan universitas seni, jangankan kuliah. Sekolah SD aja nggak pernah. Dia hanyalah anak malas yang menghabiskan waktunya di warnet dan selalu juara 1 dalam lomba ngapusi. Esok harinya, Kijung datang ke rumah mewah itu, ditemani oleh Kijung yang berpura-pura menjadi perantara. 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌.
아니 근데 지금 말씀하신 것들은 제시카 쌤은 뭐 벌써 느끼셨을 테니. 아, 제시카 쌤도 다음에 봐요. 네, 감사합니다, 선배님. Saat mereka ngobrol, Pipi diam-diam melihat mereka. Ketika Kijang mulai mengajar, Pipi bertanya tentang Jessica. Dari raut wajahnya, kini Kijang paham kalau Pipi mulai baper. Dan ini menjadi kesempatan bagi Kijang untuk menyoldernya. Sementara Jessica ke kamar Dasong. Namun begitu sampai di sana, Jessica meminta Nyonya untuk keluar. Tujuannya biar nggak ganggu proses belajar. Namun rasa penasarannya membuatnya gelisah. Dia pun menyuruh Bibi untuk membuat 2 minuman sebagai alasan agar dia bisa kembali ke ruang belajar tanpa terlihat mencurigakan. Ketika Nyonya masuk di sana, dia melihat Dasong yang biasanya sulit diatur. Tapi kali ini dia begitu patuh pada Jessica. Tanpa ragu, Jessica menyuruh Nyonya untuk duduk. Jessica mulai tanya apa yang sebenarnya terjadi saat Dasong masih kelas 1. Nyonya pun terkejut dengan pertanyaan itu, seolah menyembunyikan sesuatu. Jessica menunjukkan makna tersembunyi dalam lukisan-lukisan Dasong, seolah-olah dia memiliki wawasan mendalam tentang kondisi psikologis anak itu. Nyonya semakin kagum dengan pengetahuan Jessica, padahal apa yang dikatakannya bukanlah dari hasil keahliannya, melainkan informasi yang telah dia cari sebelumnya di internet dan merangkainya menjadi kata-kata yang sangat meyakinkan. Tak lama kemudian, Pak Bos pun pulang dan karena ini sudah malam hari, dia menyuruh supirnya untuk mengantarkan Jessica pulang. Saat di perjalanan, Jessica yang licik ini punya ide yang gila. Dia pun melepaskan casing lubang chargernya dan meninggalkan di dalam mobil. 저 윤기사. 네. 시간 어때요? 아 괜찮습니다. 그럼 뭐 쌤 좀 모셔다 드리지 뭐. 어? 저 이왕 타신 김에 제가 댁 앞에까지 쭉 모셔다 드려도 될까요? 해화역까지만 태워다 주세요. 댁이 멀어도 괜찮습니다. 어차피 뭐 끝난 해화역에서 상태고. 내릴게요. 예. Esok harinya, Pak Bos menemukan casing lubang charger itu dan memberitahu pada istrinya. Sebenarnya, Pak Bos nggak mempermasalahkan kalau supirnya suka menyolder. Tapi kenapa harus di dalam mobilnya? Hal ini membuat jijik dan mencari cara untuk memecatnya tanpa menyinggung soal casing charger itu. Percakapan itu didengar oleh Jessica dan sebelum pulang, dia menawarkan seorang supir yang memiliki pengalaman puluhan tahun. Tak lain tak bukan, itu adalah ayahnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya dia mengajak ayahnya ke dealer mobil. Tujuannya agar ayah bisa mempelajari semua fitur mobil itu dan mulai bekerja tanpa ada hambatan. Ketika memulai pekerjaan pertamanya, sang ayah benar-benar ahli dalam berakting seolah sudah memahami semua fitur mobil itu tanpa panduan dari Pak Bos. 세월이 참 빠르네요. 예. 역시 코너링이 훌륭하시네요. Setelah berhasil menyingkirkan supir pribadi Pak Bos, kini mereka berdua berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Bibi. Bibi bukanlah pekerja biasa. Dia udah lama bekerja di rumah itu, bahkan sebelum keluarga Pak Bos tinggal di sana. Dulunya dia merupakan asisten rumah tangga untuk seorang arsitek ternama yang membangun rumah itu. Karena itulah posisinya cukup kuat. Untuk menyingkirkannya bukanlah perkara mudah. Namun kakak beradik ini gak nyerah. Kebetulan saat Kijang lagi ngajar, Pipi cerita bahwa dia menyukai buah persik. Tapi selama Bibi masih bekerja di rumah itu, dia gak pernah makan buah persik karena serbuk dari buah persik itu dapat memicu alergi parah pada Bibi. Mendengar hal itu, Kijang langsung melihat peluang. Dia segera mengumpulkan serbuk buah persik dan secara diam-diam menaburkannya tepat di kepala Bibi. Hasilnya langsung terlihat. Alergi Bibi langsung kambuh. Dia mulai batuk parah dan kesulitan bernafas, membuatnya harus pergi ke rumah sakit untuk membeli obat. Di rumah sakit, sang ayah mengambil kesempatan. Dia pura-pura lagi selfie, tapi sebenarnya dia memastikan bahwa wajah Bibi tertangkap dalam foto itu.
Saat mengantar Nyonya belanja, ayah cerita waktu pergi ke dokter, dia nggak sengaja mendengar sesuatu. Sambil menunjukkan foto selfie-nya, dia pun bilang kalau Bibi bukan cuma alergi, tapi mengidap penyakit menular, yaitu TBC. Dengan nada yang serius, sang ayah mulai menakut-nakuti Nyonya, membayangkan kemungkinan terburuk sambil berkata, bagaimana jika Dasong tertular? Mendengar itu, Nyonya pun langsung panik. 본의 아니게 그 아주머니께서 활동성 결핵 판정 받았다고. 결핵? 아 설마. 근데 검색해 보세요. 아니 요즘도 결핵 환자가 있어요? 집에 다송이 같은 어린애도 있는데. Untuk melancarkan aksinya, begitu ayah dan Nyonya tiba di rumah, Kijung alias Jessica kembali menaburkan serbuk buah persik ke arah Bibi. Kemudian, ayah minta maaf kalau dia nggak bermaksud apa-apa. Dia hanya ingin bercerita jujur demi keselamatan keluarga bosnya. Mendengar itu, Nyonya sangat memahami situasinya dan akan mencari alasan untuk memecat Bibi tanpa menyinggung soal penyakitnya. Malam harinya, ayah mendengar sesuatu yang menarik. Pak Bos cerita kalau dia menyesal ketika istrinya memecat Bibi, bukan karena merasa bersalah, tapi karena gak ada lagi sup iga yang seenak buatan Bibi di kota ini. Mendengar keluhan itu, ayah pun langsung melihat peluang untuk melancarkan aksi berikutnya. Ayah bilang kalau ada seorang asisten rumah tangga yang masakannya tak kalah lezat dari Bibi, dia pun memberikan kartu nama itu dari perusahaan penyedia ART profesional. Tanpa Pak Bos sadari bahwa itu hanyalah perusahaan palsu yang dibuat oleh Kijung di warnet. Keesokan harinya, Nyonya yang percaya dengan rekomendasi ayah akhirnya menghubungi nomor yang ada di kartu nama. Panggilan itu diterima oleh Kijung yang kini berperan sebagai agen profesional. Akhirnya, ibunya diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan kini rencana mereka berjalan dengan sempurna. Semua anggota berhasil mendapatkan posisi di rumah orang kaya itu, menghasilkan banyak uang dan jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Namun suatu hari, Dasong mulai curiga. Dia mencium aroma parfum dari supir barunya yang sama persis seperti bau parfum ART yang baru. Kecurigaannya semakin besar ketika dia juga mencium aroma yang sama dari Kijang dan Kijung. Dia mulai bertanya kenapa mereka semua memiliki bau yang sama. Menyadari hal itu, mereka segera mengambil tindakan. Ayah berhenti menggunakan parfum milik istrinya, sementara Kijang dan Kijung memutuskan untuk membeli parfum yang berbeda. Suatu hari, Nyonya dan suaminya memutuskan untuk pergi berkemah selama beberapa hari. Sehingga Nyonya menitipkan rumah kepada ibu, mempercayakannya untuk menjaga segala sesuatu tetap rapi dan aman. 나 그냥 집에 남아서 영어 공부하면 안 돼? 그럼 너 이거 안 가면 너만 손해다. Kesempatan ini menjadi momen yang sempurna bagi keluarga miskin itu. Dengan rumah mewah yang kini kosong, mereka mulai menikmati semua fasilitasnya. Saat mereka santai minum dan mengotori ruang tamu, tiba-tiba bel pintu berbunyi. 뭐야? 누구야 이 시간에? 뭐냐? 아니 알겠는데 제가 이제 관둘 때 워낙 부엌 지하실에 제 물건을 깜빡 놔두고 온 게 있어가지고요. Ternyata itu adalah Bibi, memohon agar diizinkan masuk karena ada sesuatu yang tertinggal di dalam rumah. Merasa ada yang gak beres, sang ayah minta istrinya untuk mengawasi Bibi. Tapi dia merasa cemas dan memutuskan untuk menuruni tangga. Dan begitu sampai di bawah,
괜찮아, 괜찮아. 저기 좋은 분이셔. 저분 덕분에 여기 들어오면 그게 철판이더라고. Ternyata pria itu adalah suami Bibi. Dia bersembunyi di sana selama 4 tahun, jauh sebelum Nyonya membeli rumah ini. Selama ini Bibi diam-diam merawat dan memberinya makan. Dia bersembunyi karena dikejar-kejar hutang. Dan disinilah kekacauan akan dimulai. 어쩐지 윤기사 갑자기 잘릴 때부터 이상하더라니. 내가 찍은 거 이거. 아줌마! 미쳤어 지금? 가까이 오지 마. Melihat mereka semua ada di sana dan tahu kalau itu satu keluarga, Bibi langsung merekamnya dan mengancam akan mengirimkan video itu kepada Nyonya. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, sementara Bibi terus merekam dengan ponselnya, menunggu saat yang tepat untuk mengirimkan video itu. Namun mereka nggak tinggal diam. Ketika Bibi dan suaminya lengah, mereka langsung menyerangnya. 잘 눌러야 돼. 잘못 눌러. 여보세요? 지금 바로 물 올리시면 시간 딱 맞겠네. Tiba-tiba telepon rumah berdering dan Nyonya memberitahu kalau perkemahan dibatalkan karena cuaca hujan yang sangat deras membuat mereka akan segera pulang. Nyonya meminta ibu untuk menyiapkan mie daging sapi karena 20 menit lagi dia akan sampai rumah. Tanpa membuang waktu, dia segera ke dapur untuk memasak. Sementara ayah mengikat Bibi dan suaminya lalu dibawa ke ruang bunker. Dan yang lain bekerja cepat untuk merapikan tempat. Begitu Nyonya tiba di rumah, semuanya sudah rapi. Tapi di bawah tanah, Bibi berhasil melepaskan diri dan mencoba lari naik ke atas. Tapi belum sempat teriak, 고기 속까지 다 익힌 거다, 그지? 응. 믿으면 여기 한우도 들었고, 어? 센서가 지멋대로야. Di sisi lain, ayah menemukan fakta yang mengejutkan tentang suami Bibi yang bernama Kalpana. Setiap malam, dia selalu menyalakan lampu tangga secara manual yang dikira sebagai lampu otomatis mengikuti langkah Pak Bos. Selain itu, dia juga mengirim pesan dalam kode Morse melalui lampu-lampu itu sebagai ungkapan terima kasih karena Pak Bos yang tanpa sadar telah memberinya tempat berlindung. Setelah semuanya aman, mereka pun segera pergi. Tapi ketika Dasong tiba-tiba turun, ingin bermain kemah-kemahan di halaman rumah, membuat mereka sembunyi di bawah meja. Setelah itu, Dasong bilang kalau dia ingin tidur di dalam tenda itu, membuat Pak Bos dan istrinya harus jaga di sana. Sementara ayah dan lainnya terjebak di bawah meja. Pada momen inilah, ayah mendengar percakapan Pak Bos dan istrinya. Dia berkata kalau aroma tubuh si ayah sangat busuk dan kumuh, layaknya orang miskin. Tapi dia tidak bisa menegur karena takut tersinggung. Ayah mendengar itu bukannya merasa bersalah, tapi justru merasa sakit hati dengan ucapan yang keluar dari mulutnya Pak Bos. Setelah Pak Bos dan istrinya tertidur, mereka merangkak keluar dan pergi dari sana. Tapi ketika sampai di rumah, mereka diazab Tuhan karena kondisi hujan membuat rumah mereka yang sejajar dengan jalan penuh dengan air yang sangat kotor. Saat menyelamatkan barang-barang, Kijang menemukan batu pemberian temannya. Dia pun mengambilnya, seolah masih percaya bahwa batu itu bisa membawa keberuntungan di tengah situasi buruk. Malam itu, mereka terpaksa tidur di tempat pengungsian. Di sana, Kijang membahas rencana mereka berikutnya, terutama bagaimana menyingkirkan Bibi yang bisa mengungkap semua kebohongan mereka. Tapi ayah bilang kalau dia sudah lelah, apapun yang terjadi selanjutnya, dia akan mengurusnya.
Keesokan paginya, Nyonya memutuskan untuk mengadakan pesta besar-besaran sebagai pengganti liburan kemah yang dibatalkan. Dia ingin memberikan kejutan untuk Dasong yang masih tidur di dalam tenda. Bahkan Kijang dan Kijung pun diundang untuk menghadiri acara itu. Sementara sang ayah mengantar Nyonya belanja untuk persiapan pesta. Di dalam mobil, suasana terasa canggung ketika Nyonya menutup hidungnya, membuat sang ayah semakin sangat sakit hati, walaupun itu adalah fakta bahwa aroma tubuhnya memang sangat menyengat. Di rumah, ketika para tamu mulai berdatangan, Pak Bos yang ingin memberikan kejutan untuk Dasong meminta ayah untuk ikut berakting dalam permainan bertema suku Indian. Tapi ayah yang masih menyimpan sakit hati menolak permintaan itu. Mendengar penolakan itu, Pak Bos pun menawarkan akan memberikan bayaran ekstra di luar gajinya sebagai supir. Sementara itu, Pipi dan Kijang menghabiskan waktu bersama di dalam kamar. Pipi melarang Kijang untuk ikut pesta. Dia bilang kalau bermain solder di dalam kamar jauh lebih menyenangkan. Tapi pikiran Kijang masih dipenuhi ketakutan dan dia mengambil batu keberuntungan lalu meminta izin untuk keluar sebentar. Tanpa diketahui siapapun, Kijang turun menuju ruang bawah tanah. Tapi saat menuruni tangga, ketika Kijang mencoba mengambilnya, tiba-tiba dengan penuh amarah, Kalpanak mengayunkan batu keberuntungan itu dan menghantam kepala Kijang dengan keras. Nggak sampai di situ aja, Kalpanak yang dipenuhi dendam atas kematian istrinya mengambil sebelah pisau dapur dan bersiap untuk balas dendam. Begitu keluar dari bunker, Kalpanak melihat pesta yang sudah dimulai. Matanya langsung tertuju pada Kijung yang membawa kue ulang tahun. Tanpa ragu, Kalpanak berlari dan menyerangnya. Ketika Dasong yang melihat kejadian itu langsung terkejut hingga pingsan. 김기사! 뭐해! 던지라고! 자기 던지라고 그냥! Saat Pak Bos mendekat untuk mengambil kunci mobilnya dan spontan menutup hidung karena bau tubuh Kalpanak yang bertahun-tahun gak mandi, baunya sangat menusuk. Melihat Pak Bos menutup hidung, memicu sesuatu di dalam diri ayah. Kata-kata Pak Bos tentang bau orang miskin terngiang kembali di kepalanya, menusuk harga dirinya lebih dalam dari sebelumnya. Tanpa sadar, tanpa berpikir, 저 귀하께서는 변호인을 선임할 권리가 있고 지금 웃는 건가? ternyata Kijang masih hidup, tapi dia gegar otak yang membuatnya terus tertawa tanpa kendali. Dia dan ibunya sempat dipenjara atas kasus penipuan dan pemalsuan data. Ketika akhirnya bebas, mereka berdua pergi ke tempat penyimpanan Abu Kijung yang tewas dalam insiden sebelumnya. Di hadapan abu adiknya, mereka hanya bisa terdiam, mengenang bagaimana mimpi mereka berubah menjadi mimpi buruk. Kijang dan ibunya kembali ke kontrakan mereka tanpa seorang ayah yang gak tahu di mana keberadaannya. Ketika musim dingin tiba, Kijang mendaki bukit di dekat rumah mewah itu. Dari atas, dia melihat rumah itu telah dihuni oleh keluarga baru. Namun ketika ia meneropong lebih dekat, dia melihat lampu di dalam rumah itu berkedip dalam pola tertentu. Kijang mulai menerjemahkan kode Morse itu. Semakin dia membaca, semakin jelas pesan yang muncul kalau itu berasal dari ayahnya. Ternyata
Setelah insiden sebelumnya, ayahnya nggak melarikan diri keluar rumah. Dia masuk ke dalam bunker melalui pintu garasi yang terbuka. Ditambah CCTV yang sudah rusak, nggak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya. Setiap malam saat penghuni rumah tertidur, ayah keluar dari bunker untuk mengambil sebagian makanan yang ada di kulkas. Sementara Kijang yang mengetahui ayahnya masih hidup, dia pun nekat ngumpulin uang sebanyak mungkin. Dia berharap suatu hari nanti bisa membeli rumah itu untuk menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, Kijang akhirnya sukses dan mampu membeli rumah itu. Saat ayahnya keluar, mereka pun berpelukan erat. Tapi sayang, semua itu hanya angan-angan Kijang akibat geger otak. Kenyataannya, dia masih tinggal di kontrakan kecil, menatap rumah itu dari kejauhan, menyadari bahwa impiannya untuk menyelamatkan sang ayah mungkin tidak akan pernah terwujud. Sampai akhirnya, mereka tetap miskin. Nah, gimana nih menurut kalian film ini? Pesan dari aku tentang film ini adalah mimpi itu penting ya guys. Tapi dalam dunia yang gak adil ini, mimpi orang miskin seringkali cuman jadi harapan kosong. Jadi stop judul, biar kita gak jebol alias miskin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.